Lanjutkan perbincangan mengenai plus minus biomasa. Mas Putra, institusi Anda IEFA itu pernah mengeluarkan rilis yang meminta untuk mewaspadai potensi risiko dalam implementasi program co-firing. Ini mengacu pada pengalaman Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini jawaban atau penjelasan dari Ibu Feby dan sebelumnya juga ada Pak Joko. Ini sudah bisa menjawab apa yang ada di kepala Anda? Untuk saat ini jawabannya belum terlihat, Mbak Rike. Jadi sebenarnya co-firing ini ada dua pertanyaan besar. Pertama adalah seberapa kredibelkah plan yang digulirkan oleh PLN? Karena forecast misalnya dalam 10 tahun ke depan demand akan naik dengan drastis dari kurang lebih 0 mencapai 9 juta ton. Pertanyaan pertama di situ adalah, dan kami juga banyak dikontak oleh rekan-rekan dari industri dan juga investor. Mereka bertanya, karena di dalam laporan kami meng-highlight bahwa dalam 10 tahun ke depan, porsi pembangkitan PLN itu akan diambil alih kebanyakan oleh IPP dari swasta. Dan sehingga ada pertanyaan besar nih, bagaimana balance-nya antara masuknya IPP pembangkit swasta dengan rencana PLN melakukan co-firing. Karena kalau pertanyaan ini belum terjawab, akan sulit sekali meyakinkan orang untuk masuk ke industri ini. Nah, itu adalah bagian pertamanya. Tapi pertanyaan kedua sebenarnya yang kami juga ingin tekankan adalah kami berharap program co-firing ini tidak mengurangi semangat di program-program renewable energy yang lain, Mbak Rike. Karena kami mengantisipasi mungkin RUPTL yang akan datang ini, mungkin salah satu program besar adalah pemberlakuan co-firing. Tapi kami juga berharap mudah-mudahan jangan karena kita sekarang punya co-firing yang belum terjamin eksekusinya nanti akan seperti apa, tiba-tiba program-program yang lain yang memiliki program renewable lain seperti surya dan sebagai panas bumi kemudian menjadi kendor. Nah, ini sebenarnya pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan yang lebih besar. Karena lagi-lagi kami berharap co-firing ini tidak dijadikan sebagai sebuah sampul depan supaya kita bisa menunda keputusan besar yang Indonesia harus ambil ke depannya, terutama ketika Indonesia dan juga banyak negara tengah berbicara beralih ke renewable energy. Itu mungkin Mbak Rike dari saya. Oke, Ibu Feby bisa langsung merespon, ada dua pertanyaan Mas Putra. Terima kasih banyak nih Mas Putra. Ya, tadi saya sudah menyampaikan beberapa strategi ya. Saya baru menyebutkan satu ya, strategi pemerintah dalam mencapai target 23% di tahun 2025. Itu tadi yang pertama substitusi untuk energi primer maupun energi fosilnya ya. Nah, strategi kedua kita adalah kita melakukan konversi. Jadi konversi teknologi. Jadi kalau misal sebelumnya yang strategi pertama itu teknologinya menggunakan teknologi existing, yang strategi kedua ini adalah teknologinya kita ganti. Jadi PLTD yang ada sekarang cukup banyak tersebar di Indonesia. Nah, ini juga nanti akan kita ganti. PLN sudah melakukan kajiannya, ada kurang lebih kalau saya nggak salah 200 lokasi ini yang akan diganti PLTD tersebut. Untuk tahap pertama ini akan diganti dengan PLTS. Jadi jangan takut Mas Putra, ini programnya tetap jalan yang ini ya. Nah, kemudian yang program ketiga kita juga mendorong pembangunan kapasitas energi baru terbarukan yang baru ya, investasi untuk pembangunan EBT yang baru. Nah, ini khususnya untuk daerah-daerah yang memang mungkin saat ini belum ada jaringan listriknya. Nah, ini kita dorong juga. Nah, kemudian yang strategi kita yang keempat adalah dengan mendorong pemanfaatan EBT untuk yang non listrik dan juga non BBM. Jadi seperti bio CNG, kemudian bio briquette. Nah, itu semua kita dorong. Jadi mudah-mudahan nanti program EBT itu tetap. Di RUPTL juga dalam pembahasan kita terus mendorong supaya RUPTL 2021-2030 nanti komponen dari EBT-nya itu cukup besar. Pak Joko, tapi kan seperti Mas Putra dan juga sejumlah kalangan itu kan pernah atau sempat meragukan soal seberapa ramah lingkungan sebetulnya biomasa ini gitu. Nah, bagaimana kemudian Anda di masyarakat biomasa ini memastikan nilai sustainability program aplikasi biomasa? Ya, jadi kalau dari kita sendiri sebetulnya kita sudah mempunyai beberapa contoh ya, banyak contoh. Dan juga sudah dimelalui. Sebetulnya hutan tanaman energi ini sudah dicanangkan dari tahun 2015, Bu. Jadi saya sendiri sudah mulai aktif dari tahun 2015,
sampai dengan sekarang itu sudah mulai menanam, Bu. Jadi menanam kayu-kayu energi, dan itu ternyata setelah kita pelajari bahwa hutan tanaman energi itu umur pohonnya itu lumayan sampai dengan 15 tahun. Nah, jadi karena dia itu yang dipanen terubusannya, itu berarti pohon itu mulai 2 tahun pertama kita bisa panen hanya 1 batang, tapi begitu sudah kita potong, kita sisain hanya 40 cm atau 50 cm di bawah tanah, itu setiap tahun dia langsung muncul ada 7 batang. Jadi dia itu akan continue nanti sampai dengan tahun ke-15 baru kita ganti pohonnya. Jadi kita tidak takut dan kita yakin sekali bahwa kita bisa secara kontinu untuk mensuplai dari hutan tanaman energi ini. Itu, itu juga kebutuhan luas lahannya itu berapa, Pak? Jadi gini perhitungannya, itu kalau kita mau bangun 10 megawatt, itu minimum kita butuhkan 3.000 hektar. Jadi kalau 10 mega, jadi kira-kira kalau 1 mega 300 hektar. Nah itu nanti bisa kita bagi 12 sektor gitu ya, 12 lahan, itu nanti kita panennya itu tiap bulan itu nanti bergerak dari lahan petak pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke-12. Dan sekarang di Jawa ini sudah ditanam oleh perhutani itu ada 75.000 hektar. Jadi dari PTPN juga sudah mulai menanam, swasta-swasta kita juga sudah mulai banyak yang nanam dan sudah mulai bisa dilakukan dengan cara itu. Itu untuk menjaga kontinuitas daripada bahan bakunya. Dan sekarang pun dari EBTKE kan selalu begitu kita meminta izin untuk membuat suatu PLTBM misalnya gitu, itu kita harus menyerahkan dulu studi tentang pembangkitnya dan studi tentang forestry manajemennya. Jadi kita sudah dapat izin, misalnya sekarang saya mau bangun di kabupaten di satu kabupaten di Kalbar, itu kita sudah buat studi pembangkitnya, kita juga mendapat izin HTI-nya gitu. Nah, kita setelah dapat itu baru kita bisa meminta izin untuk menjadi pengembang daripada pembangkit biomasa. Jadi tanpa modal studi dan forestry management, jadi studi feedstock namanya, itu dan juga lahan yang diberikan oleh indikasi dari Menteri Kehutanan lewat kabupaten, itu orang tidak akan dikasih izin tuh. Oke. Oke, soal studi pembangkit dan juga hal-hal lain terkait biomasa ini kita akan diskusikan di segmen selanjutnya ya, Pak Joko, Ibu Febi dan juga Mas Putra, karena kita harus jeda kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami.